Hai semuanya, aku Nurami Umi Sugeng Rawo di channelku. Kali ini seperti di judulnya, kita akan membahas skincare lokal dari Airindem. Ini ada toner, serum, dan juga moisturizer gel. Yang pertama, ini aku langsung akan bahas ke tonernya. Airin Hydrating Primer Toner, dia klaimnya menghidrasi dan juga moisturizing. Ingredients toner ini tuh nggak aneh-aneh dan minimal. Dia ada glycerin, ya sodium hyaluronate, dan aloe vera. Sodium hyaluronate ini turunan dari hyaluronic acid, HA, yang udah dikenal bagus untuk menghidrasi kulit. Ditambah ada glycerin, dia bekerja sebagai humektan yang dapat menguji kelembaban dalam kulit. Sementara aloe vera ini punya kandungan antioksidan yang lumayan tinggi, jadi untuk melindungi kulit dari radikal bebas. Dia juga bantu kulit terlihat jadi lebih kenyal dan lembab. Soal packaging ini cukup simple ya, ini botol plastik gitu dan elegan juga, dengan aku suka sama pilihan warnanya pink, terus ini gak berisik sama sekali. Untuk netonya ini 100 ml, jadi masih bisa dibawa pergi traveling. Khas toner ya. Ngomongin soal tekstur toner ini memang cair, slightly agak ada viskositasnya, agak kental gitu. Jadi dia ngasih experience menyenangkan setiap kali kita pakai produk ini, agak halus gitu karena slippery, cenderung menyerapnya nggak cepet banget, tapi lumayan cepet sih menurut aku kalau kulit lagi kering. Finish after feel-nya menurutku agak matte ya, walaupun klaimnya hydrating yang dia berikan tuh kayak di dalam kulit. Jadi kalau dia udah menyerap, ya udah agak matte dan itu feelingnya enteng, ringan. Enak banget sebenarnya untuk step skincare lanjutan. Tapi kalau kulit kalian lagi kering atau memang kulit kalian tipenya kering, saran aku kalian butuh beberapa layer untuk pakai toner ini untuk benar-benar bikin kulit kalian jadi lembab, atau kalian pakai metode CSM, pakai kapas silkot atau kapas biasa yang ditempel di muka gitu. Beberapa menit nanti hasilnya jadi enak banget. Toner ini itu seger, jadi dia ada feeling kayak sejuk, adem gitu. Sebenarnya aromanya tuh subtle gitu tapi enak. Untuk step pemakaian serum ini karena dia hydrating toner, bisa dipakai di step awal setiap kali habis cuci muka. Saran aku karena dia ini hydrating toner dan dia ada sodium hyaluronate which is hyaluronic acid, yang mana cara bekerjanya adalah mengikat air yang ada di permukaan kulit, maka setiap kali habis cuci muka jangan dibiarkan kering banget tapi agak basah gitu terus pakai ini. Si hyaluronic acid tadi akan bener-bener optimal gitu loh di atas muka, jadi hidrasinya tuh lebih nampol dibanding kalau kulit kalian totally kering. Next kita akan bahas serumnya. Ini adalah Airindem AHA BHA serum. AHA-nya itu pakai lactic acid 4,5%, glycolic acid 4%, dan BHA-nya dia pakai salicylic acid 2%. Serum ini netonya 20 ml. Packagingnya khas seperti serum biasanya dengan aplikator pipet. Untuk warnanya sendiri dia bening agak kekuningan sedikit gitu di dalamnya, dan untuk teksturnya dia termasuk serum yang gak terlalu kental tapi masih punya viskositas. Jadi masih kayak gel gitu tapi gelnya yang running ya. Viskositasnya lebih tinggi daripada si tonernya tadi. Dengan persentase AHA dan BHA yang segitu, ini boleh dikatakan serum yang middle ya. Dia bukan untuk pemula dan memang dia nggak yang udah senior banget. Ini masih gentle dan powerful. Dengan lactic acid 4,5% dan glycolic acid 4% itu, menurutku dia bener-bener bisa membantu banget, bekerja banget di kulit kalian kalau kalian memang udah terbiasa pakai AHA BHA dan pengen naik kelas sedikit. Salicylic acidnya di sini juga 2%. Jadi untuk newbie, untuk kalian yang belum pernah pakai exfoliant serum, belum pernah pakai AHA dan BHA, saran aku kalian tes dulu. Biasanya tuh cara ngetes kita pakai serum adalah dengan di salah satu di bagian pipi yang agak bawah gini, terus nanti ditunggu beberapa menit. Tapi ada juga yang dia pakai semuka, terus nanti selang 10 menitan gitu dibilas pakai air, literally air, dicuci muka kayak wudhu gitu. Baru kalau misalnya nggak ada efek negatif berarti kalian cocok. Karena AHA dan BHA itu termasuk ingredients yang beneran bersihin muka, yang misalnya kalau muka kalian itu sensitif, kalian akan langsung kerasa gitu, ada rasa tinglingnya gitu, ada rasa kayak kebakarnya. Kalau untuk pemula kalian harus tes dulu, tapi untuk yang udah biasa pakai AHA dan BHA tapi pengen naik kelas, kalian bisa banget nyoba ini karena persentasenya lumayan bisa bikin naik kelas. Menurutku dengan persentase segini ini kita masih bermain aman, karena resiko yang akan ditimbulkan kalau misalnya nggak cocok juga nggak akan berlebihan. Dan di sisi lain, kalau cocok pun
hasilnya juga akan kelihatan lebih cepat dibanding produk-produk AHA BHA yang presentasenya lebih rendah dari ini. Oke, selain dari persentasenya yang aku suka tadi, produk ini tuh teksturnya sebenarnya masih enteng ya kalau di standarnya serum. Ya masih enteng, ya AHA BHA biasanya memang finishnya agak matte gitu, biasanya ninggalin residu sedikit, tapi ini nggak kerasa residunya, jadi nggak ganggu di atas muka, dan di layering skincare atau moisturizer selanjutnya pun muka tetap kerasa enteng. Yang paling aku notice sebenarnya reaksi setiap pemakaian serum ini memang ada sedikit tingling gitu beberapa menit, yang mana menurutku itu wajar untuk AHA dan BHA yang persentasenya juga segini. Bahkan AHA BHA yang persentasenya lebih rendah dari ini pun biasanya di muka itu akan ada sensasi tingling sedikit gitu. Oke, karena ini AHA BHA itu eksfolian dan cara bekerjanya adalah dengan membersihkan kulit. AHA itu di permukaan dan BHA itu masuk ke dalam pori. Jadi kulit kalian itu akan jadi lebih sensitif kalau terkena matahari di pagi sampai sore. Saran aku wajib pakai sunscreen. Serum ini tuh sebenarnya dipakainya disarankannya 1 minggu sekali, tapi untuk yang udah terbiasa, aku sendiri pakai setiap hari juga nggak masalah. Tapi tetap lagi-lagi sunscreen itu adalah sebuah kewajiban. Kulit itu udah dibersihin banget gitu, dan kalau misalnya nggak dilindungin pakai sunscreen, malah jatuhnya jadi muka tuh jadi akan merah-merah terus lebih sensitif daripada sebelumnya. Oke, overall aku sangat merekomendasikan serum ini, bahkan dibanding tonernya aku jauh lebih suka serumnya, karena aku baru kali ini sih dapet serum yang kandungan lactic acid, glycolic acid, HA-nya lumayan tinggi, terus BHA-nya udah 2%. Serum paling nyaman jatuh kepada ini sih, salicylic acid-nya. Terus kita ke Niacinamide Gel. Ini tuh sebenarnya moisturizer gitu, jadi dipakainya setelah serum ya. Packagingnya sangat compact. Kalau nggak salah mereka tuh ada satunya lagi yang versi jar. Kalau aku sih prefer ke ini ya, karena lebih compact dan dia juga lebih higienis aplikatornya. Oke, Niacinamide Gel ini sebenarnya produk moisturizer, jadi dipakainya setelah serum. Toner langsung moisturizer juga nggak masalah. Kalau ngomongin ingredients nih, ada beberapa ingredients yang juara juga menurut aku dan bisa saling melengkapi setelah pemakaian serum AHA BHA ini tadi. Yang pertama tuh ada niacinamide 4%. Niacinamide seperti yang kita tahu turunan dari vitamin B3 yang fungsinya itu ngurangin inflamasi, bisa bikin skin barrier kita jadi lebih baik, jaga kulit jadi tetap lembab dengan mengurangi komedo, dan juga bisa mencerahkan. Dia juga punya aloe vera extract yang fungsinya lebih ke antioksidan dan juga anti-inflamasi. Dia juga punya sodium hyaluronate yang di sini fungsinya sebagai humektan dan melembabkan. Teksturnya memang padat, tapi setelah di-apply dia lebih menyerap gitu, nggak meninggalkan emollient, ya nggak meninggalkan minyak sedikit pun, langsung ngeset. Dia juga punya panthenol, fungsinya sebagai anti-inflamasi, juga bisa meredakan kemerahan, menghidrasi kulit, dan juga bikin kulit jadi lebih elastis ya. Dan di sini ada ingredients yang menarik, arginin. Dia meningkatkan laju regenerasi kulit, jadi fungsinya buat turnover kulit gitu, dan dia juga bisa melembabkan dan bikin kulit jadi lebih halus dan kencang. Jadi memang complement each other dengan si AHA tadi. Setelah dibersihin, terus dijaga skin barrier-nya pakai ini, tapi tetap setelah pakai ini harus pakai sunscreen. Kalau ngomongin experience aku pakai ini jadi moisturizer, salah satu moisturizer favorit aku karena enak banget dipakai. Memang padat ya si gelnya itu, tapi kalau udah ngeset, muka itu nggak yang berlebihan gitu lembabnya. Masih enteng, dan di layering sunscreen pun muka masih kerasa nyaman. Ngomongin soal resultnya, aku tetap paling suka ini karena dia beneran bisa memudarkan. Jadi aku tuh di sini ada bekas jerawat di bawah dagu. 2 minggu pakai itu udah bener-bener berkurang, dan sekarang tuh makin nggak kelihatan di sini. Memang ya muka itu kadang lagi ada hormon dan lain-lain, jadi di sini kadang ada jerawat. Tapi produk-produk ini tadi ngejaga biar nggak makin banyak gitu jerawatnya. Yang paling kerasa sebenarnya sih itu tadi, memudarkan bekas jerawat. Kalau untuk mencegah jerawat, salicylic acid 2% itu agak tricky ya, karena konsumsi gula aku tuh lagi banyak, jadi mancing si jerawat tadi, dan ditandemin salicylic acid 2% tuh belum bisa. Lifestyle-nya yang belum diubah sih, I know. Kayak gitu dulu review kali ini. So far aku suka banget dengan produknya Irene, yang khususnya yang serum tadi, dan jangan khawatir, ini legalitasnya nggak usah dipertanyain ya, memang udah terdaftar di BPOM dan mereka juga punya estetik centernya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Yakin sih kalian bakal cinta banget sama serum ini. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.